Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat, SEMM, dosen tetap di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina, Batam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan gambaran umum mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang saya ampu, yang juga merupakan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi manajemen semester 4 dan berbobot 3 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi serta 2 kali pertemuan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini membahas konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi secara komprehensif. Cakupannya meliputi perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, kompensasi, dan remunerasi, beserta hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan, serta transformasi digital dalam fungsi HR. Jadi di sini mahasiswa akan dibekali kemampuan analitis dan praktis untuk mengelola SDM secara efektif dan efisien dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan komprehensif, dan begitu juga serta kompetitif. Jadi tujuan utama dari mata kuliah ini adalah manajemen sumber daya manusia memberikan pemahaman strategis tentang bagaimana pengelolaan aset paling berharga dalam organisasi apapun, yaitu manusianya, yang meliputi poin-poin tujuannya, yaitu memahami strategi bisnis lewat manusia, menguasai siklus hidup karyawan, menghadapi dinamika dunia kerja modern, bekal kepemimpinan, leadership. Dengan mempelajari manajemen sumber daya manusia, mahasiswa disiapkan untuk menjadi pemimpin yang mampu menyelaraskan tujuan organisasi dengan potensi kesejahteraan para karyawannya. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi yang diintegrasikan dalam mata kuliah ini mencakup CPL 4 Keterampilan Umum, CPL 5 Keterampilan Khusus, dan CPL 6 Sikap dan Tata Nilai, sebagaimana telah tertuang dan disahkan dalam RPS serta divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Kendali Mutu. Dan sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan antara lain, yang pertama yaitu CPMK 1. Di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara komprehensif. Dan yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusianya. Dan yang ketiga, CPMK 3, di sini mahasiswa mampu merancang program pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Dan yang keempat, CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem kompensasi, hubungan industrial, dan K3. Dan yang kelima, di sini CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis transformasi digital, manajemen sumber daya manusia, dan tren masa depan untuk MSDM tersebut. Dalam proses pembelajarannya, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Jadi di sini delivery, di situ materi disampaikan melalui platform e-learning Universitas Ibnu Sina yang dilengkapi dengan modul, video pembelajaran, serta
presentasi interaktif yang mendukung pemahaman mahasiswa. Dan yang selanjutnya interaction, yaitu di sini dilakukan komunikasi dua arah, dilakukan melalui diskusi, forum tanya jawab, kerja kelompok, dan kegiatan reflektif. Dan yang selanjutnya assessment, di sini penilaian dilakukan melalui asesmen formatif seperti kuis, tugas individu dan kelompok, serta observasi sikap dan asesmen sumatif berupa UTS dan UAS. Jadi model pembelajaran yang saya terapkan adalah case based learning dan role playing dan project based learning, yaitu dengan metode seperti diskusi kasus akan memperkuat fondasi teori dan analisis dan juga mengasah keterampilan praktis para mahasiswa. Jadi referensi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku teks manajemen sumber daya manusia, jurnal ilmiah, dan sumber digital terkini, termasuk buku yang saya tulis sendiri yang relevan dengan konteks lokal dan nasional. Demikian pengantar dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di pertemuan kedua dengan topik pembahasan Manajemen Sumber Daya Manusia. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kita mari kita mengucapkan bismillah agar semua yang kita pelajari dapat berkah untuk kita semua. Oke, baiklah, pada malam ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu SDM. Mungkin SDM nggak asing untuk kalian. Jadi di sini pengertian SDM itu yaitu bagaimana cara organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif, yaitu dengan membentuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan terhadap SDM-nya dan pengendalian terhadap aktivitas yang akan dilakukan setiap organisasi tersebut. Mungkin dari yang kawan-kawan ada yang mau menambahkan, mungkin menurut pandangan kalian SDM itu seperti apa? Saya rasa ada yang menambahkan mengenai SDM dari sudut pandang kalian mungkin. Jadi SDM ini yaitu kualitas dari diri kita di dalam sebuah organisasi. Jadi itu dari sudut pandang umumnya, mungkin ada yang sudut pandang masing-masing, tapi tetap pada satu tujuan. Dan selanjutnya, nah, tujuan SDM ini dibentuk yaitu agar menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, memastikan kesejahteraan karyawan sehingga termotivasi, meningkatkan produktivitas organisasi, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, dan terakhir yaitu mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan karir karyawan. Jadi bisa nanti kalian punya posisi, entah itu kalian jadi manajer atau supervisor. Jadi kalian di situ harus membentuk tenaga kerja yang kompeten di situ. Jadi kalian harus membangun komunikasi yang baik dengan anggota-anggota kalian. Dan jangan lupa juga, ini juga paling penting nih, memastikan kesejahteraan karyawan sehingga termotivasi. Ini bukan hal yang hal yang biasanya, hal yang sangat penting. Jadi kesejahteraan karyawan itu memang sangat penting, berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Terus itu kalau karyawan kerja tapi tanpa hidup dengan kesejahteraan. Jadi saya harap mungkin suatu saat kalian jadi manajer, ya dengan cara menjaga karyawan itu klop dengan kalian tanpa disuruh, kemudian motivasi mereka bakal lebih kesejahteraan, jangan lupa dilakukan. Jadi
dari kesejahteraan tersebut dapat meningkatkan produktivitas organisasi tanpa harus diarahkan. Mungkin mereka udah tahu harus ngapain. Itulah pentingnya kesejahteraan. Dan setelah itu jangan lupa juga mengembangkan kemampuan keterampilan karyawan. Karena apa? Seperti pelatihan itu sangat penting bagi karyawan. Tidak menonton aja hanya kerja. Karena itu nggak membuat kemampuan dan keterampilan seorang karyawan itu meningkat. Jadi dulunya keterampilan dan juga menjelaskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Jadi harus disatukan niat kita ke tempat kerja itu, yaitu yang pertama juga mendorong kemajuan organisasi, kemajuan perusahaan, dan jangan tidak kata kita kerja hanya sekedar kerja tapi tanpa tahu tujuan perusahaan harus seperti apa. Nah, jadi ini kunci utama SDM. Untuk perencanaan SDM kita harus memiliki planning. Ini SDM seperti apa yang akan kita rekrut. Dan kedua, seperti yang saya bilang barusan, lakukan rekrutmen dan seleksi sesuai dengan ketentuan yang sudah direncanakan. Dan yang ketiga itu pelatihan dan pengembangan. Setelah mereka lulus terpilih, dikasih pelatihan agar mereka tahu cara tempat bekerja di tempat yang baru. Jadi kita ini mungkin kita udah berpengalaman bekerja, tapi jangan salah, sejak kita pindah ke tempat kerja yang baru, kita masih menjadi seperti baru lagi, dan kita belum tentu apa yang kita kerjakan di tempat yang lama bakal sama dengan tempat yang baru. Jadi dan selanjutnya itu manajemen kinerjanya yang harus kita perhatikan. Jadi kita pahami ruang lingkup pekerjaan kita, situasi di tempat kerja kita yang baru seperti apa. Nah, kembali lagi pasti selalu ada kompensasi dan benefit. Jadi jika kalian punya kualitas, kalian tidak akan segan-segan menawarkan harga kalian ke perusahaan yang kalian pilih. Secara tertera mungkin kalian punya sertifikasi, pengalaman kerja kalian sudah mumpuni mungkin di perusahaan-perusahaan yang berhasil. Jadi kalian gak ragu lagi untuk meminta kompensasi yang lebih dan benefit juga terhadap perusahaan tersebut. Dan juga jalin hubungan industrial. Mungkin perusahaan ibarat kata contohnya perusahaan piping di tempat yang lama, seperti contohnya mungkin kalian di Denmark, dan sekarang kalian pindah ke tempat yang baru, mungkin bisa jadi ke Saukor kah, ke Haris. Jadi tetap menjalin hubungan antara tempat yang lama. Mungkin dari situ bisa tumbuh proyek-proyek yang mungkin bisa dibawa ke tempat yang baru. Dan terakhir, sebenarnya ini kalau kita bicara K3 ya, K3 ini selalu paling utama ya sebelum kita melakukan pekerjaan. Karena sekecil apapun pekerjaan kita tuh selalu ada potensi bahayanya. Jadi kalian jangan pernah menggunakan shortcut ya. Jadi apa yang sudah ditetapkan perusahaan kalian ikuti, dan jangan pernah shortcut karena itu sangat berbahaya, bisa mengancam diri kalian, bisa itu luka ringan ataupun bisa juga menyebabkan kematian. Kalau bisa jangan pernah menggunakan cara shortcut, selalu menggunakan cara makan kerja yang sudah ditetapkan di tempat kita bekerja. Ini tantangan SDM yang terjadi sekarang, yaitu globalisasi dan persaingan kerja. Ini memang kalau kita lihat persaingan kerja, mungkin kalian udah pada paham lah, persaingan kerja di Batam ini pasti ada nggak sehat ya, nggak ada orang dalam aja. Nah itulah berkata. Jadi gimana ya, memang harus ada yang meluruskan ini semua. Jadi contoh kasus adalah seperti di Muka Kuning. Jadi mereka rekrut karyawan tenaga kerja itu dari luar Pulau Batam. Jadi itu kan sangat tidak etis kan, sedangkan kita yang di Batam masih bersusah payah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi saya rasa persaingan kerjanya ini udah gak sehat. Jadi mungkin diharapkan ke depannya
Ya mungkin itu pemimpin Kota Batam lah yang bisa meluruskan semua ini. Jadi untuk kedepannya kalian nanti urus misalnya kalian pekerjaan yang layak dan bisa sukses lah setelah lulus dari jurusan ini. Yang kedua itu perubahan teknologi. Sekarang teknologi makin canggih, apa-apa AI yang sangat membantu sih. Jadi yang ketiga yaitu tuntutan karyawan akan work-life balance. Nah, jadi kalau bisa kita hidup berusaha bersama pasar pekerjaan. Jadi apa yang kita dapat kita gunakan sebaik mungkin. Karena kalau kita nggak balance, ya kalian sendiri lah akan menanggung stres yang menjalani hidup karena gaya hidup yang terlalu tinggi. Jadi kalau bisa seimbang lah. Yang keempat yaitu regulasi ketenaga kerjaan yang dinamis, yang menjadi hubungan tenaga kerjaan yang dinamis itu di sini kita menjalin hubungan dengan siapapun yang ada di perusahaan. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat di tempat di siang lain atau apa karena cara kalian berkomunikasi dengan mereka atau apa bisa mengangkat level lainnya lebih tinggi lagi. Yang kelima itu diversitas tenaga kerja, usia, gender, budaya. Nah di Batam ini emang parahnya di usia ya, mungkin bagi kita laki-laki kalau udah di atas 25 itu kayaknya susah untuk masuk negara. Jadi kalau lah bagusnya mungkin kalau menurut pandangan saya kayaknya lebih susah yang pria ya daripada pekerjaan di Batam dengan perempuannya. Kalau perempuan kayaknya lebih gampang gitu. Saya pun nggak tahu atas dasar apa, mungkin karena pria mungkin lebih cenderung ceroboh ya dibanding wanita, lebih telaten kan. Tapi dari segi usia syukurnya di Batam ini masih ada perusahaan yang masih mau menerima yang umur 50 pun masih bisa bekerja. Jadi seperti peraturan yang di luar negeri kan mereka sangat terpenuhnya mau tua muda yang penting mereka punya skill apa why not, kenapa nggak dia itu selama ada masalah. Jadi dari segi budaya pun ya juga kalau bisa jadi kalau dilihat perusahaan yang ada di Batam ini sekarang saya lihat dari segi budaya mungkin masih ada yang memakai suku ya, jadi mereka lebih mengutamakan mereka juga. Jadi itulah sedihnya kita di Batam ini dan harapan kedepannya. Jadi ada contoh kasus di perusahaan saya yang lama, memang mayoritas itu kalau mohon maaf ya, memang mayoritas itu orang Batak. Jadi nggak untuk kemungkinan semuanya, hampir semua Batak. Jadi syukurnya ketika datang manajer A yang baru, jadi membuat kebijakan tidak boleh lagi, kalau bisa tidak boleh lagi lah yang sesama suku atau apa. Jadi mau dia dari suku manapun harus bisa dipilih sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan. Jadi tak harus meskipun karena dia satu keluarga dia nggak pandai kerja atau apa, tetap dipilih dibandingkan orang berpengalaman malah dibuang. Selanjutnya peran SDM dalam organisasi. Di posisi strategis, SDM itu memastikan dan mendukung visi misi perusahaan. Jadi perlunya SDM yang unggul untuk mendukung tumbuhnya perusahaan. Dari segi administratifnya, mengelola data, atensi dan penggajian. Jadi bagian administratifnya selalu gitu ya, pasti mengelola data, atensi dan penggajian karyawan. Dan dari segi operasional, mengatur pelaksanaan tugas sehari-hari. Jadi operasional yang mengatur planning yang akan dikerjakan dalam 1 bulan penuh.
Dan terakhir itu humanis, membangun motivasi, budaya kerja, dan kepuasan karyawan. Jadi seorang pimpinan harus membangun motivasi karyawannya dan juga terapkan budaya kerja yang positif agar dapat kepuasan karyawan. Jadi pentingnya seorang pimpinan merangkul karyawannya itu, jadi bisa terciptanya keinginan apa yang diinginkan pimpinan tanpa harus buat data, tanpa harus mereka pimpinan menyuruh. Jadi mereka udah tahu apa yang sudah dikerjakan. Jadi mungkin kalian di tempat kalian ada pemimpin yang cuek, ada pemimpin yang arogan, ada pemimpin yang berani. Jadi mungkin dari segi saya pengalaman, mungkin dari semua jenis pemimpin ya udah saya temui, jadi sehingga yang terakhir ini yang saya dapati pimpinan saya itu lebih cuek ya. Jadi sehingga dia itu nggak bisa membangun motivasi karyawannya lagi. Jadi karyawannya datang hanya sekedar datang kerja udah, dia nggak ada inisiatif untuk misalnya buat perubahan untuk perusahaan, untuk misalnya di bagian floor mereka ya hanya sekedar kerja aja, nggak ada pengen lagi misalnya mau buat perubahan di sebuah tersebut ya, karena itu pemimpinnya. Jadi harapan saya untuk kalian semua jika nanti kalian jadi pemimpin, ya kalian rangkulah orang-orang di bawah. Jadi karena itu pentingnya juga membangun motivasi di dalam sebuah organisasi. Mungkin dari sini ada yang mau mengambil pendapat atau bertanya mengenai SDM? Mungkin ada masalah-masalah di perusahaan yang bisa di-sharing. Jadi jadikanlah pengalaman itu sesuatu yang berharga. Jadi kalian dari pengalaman tersebut kalian bisa belajar, hingga kalian bisa, hingga kalian tahu nanti jika kalian sudah punya posisi, kalian tahu seperti apa step by step yang kalian lalui tersebut. Jadi untuk bekal kalian ke depannya. Jadi jadikanlah pengalaman itu guru terbaik untuk kita. Jadi di akhir sesi ini, jadi kesimpulan dari SDM yaitu manajemen SDM, yaitu ya, SDM itu adalah tulang punggung organisasi karena kita ini merupakan aset utama. Tanpa adanya SDM yang baik, strategi bisnis dan sumber daya lain tidak dapat berjalan optimal. Jadi jadilah SDM yang unggul seperti untuk kampus kita, agar setelah kalian lulus nanti kalian bisa menjadi orang yang berarti di luar sana, bisa menjadi pemimpin yang baik dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi saya rasa mungkin sekian penjelasan mengenai manajemen SDM malam ini. Mungkin kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya mengenai SDM? Oke, kalau ada yang bertanya, kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina Batam. Video ini disusun sebagai salah satu bukti untuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, dan untuk keperluan pernyataan diri dosen PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini dapat memberikan gambaran
yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan dan menjadi bahan pertimbangan yang positif dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.